Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Santosa dengan NIM 123490009 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk membuat T-pipe seperti ini di Fusion 360. Jadi karena di sini untuk ukurannya mungkin kurang terlihat, jadi kita bisa sesuaikan saja ukurannya. Sekarang kita bisa buka Fusion. Setelah itu kita create sketch. Nah, kita bisa create sketch. Untuk ukurannya mungkin di sini saya gunakan, sini mungkin saya kasih 50 dan juga ke atas sebentar. Mungkin saya akan kasih 100 ya. 100. Nah, di sini saya akan kasih 50. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di referensi kalau di sini ada bulatan dan juga kotak. Nah, kita bisa kembali ke Fusion. Lalu di sini kita bisa finish sketch dulu. Nah, setelah itu kita bisa cari di construct, lalu kita cari yang namanya plane along path. Nah, kita bisa klik ini, kita bisa geser ke paling ujung dan juga kita kasih lagi untuk yang bagian atasnya plane along path yang ini. Sebentar, plane along path. Oke, yang ini sini, oke. Lalu yang satu lagi plane along path ini kita kasih ke atas ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa sketch di plane yang sudah kita buat. Di sini saya akan buat lingkaran dulu seperti di referensi. Di sini ada lingkaran. Saya akan kasih lingkaran mungkin berapa? 35. Nanti 35. Oke. Kalau udah, kita bisa finish sketch. Ini bisa kita extrude sampai ke sebentar. Sampai ke sini. Oke, kita bisa extrude sampai situ. Kita klik aja new body, oke. Nah, setelah itu ini bisa kita tutup dulu untuk mempermudah. Lalu kita akan sketch untuk bagian ini. Oh, ini tapi saya bikinnya ini ya. Saya bikinnya gak apa-apa terbalik, nanti bisa dibalik aja. Nah, di sini kita bikin di sini lagi lingkaran. Tadi lingkaran ukurannya 35. Kita bisa finish sketch. Lalu kita extrude. Di sini bisa kita lihat kan lagi. Kita extrude ke sini. Di sini kita pilih aja join. Klik OK. Nah, setelah itu di sini kan di referensi ini lubangnya terbuka ya, jadi nggak menutup, nggak padat. Nah, di sini kita bisa klik dari di sini kita ada tool shell, kita bisa tool shell dan pilih sisi-sisinya di sini. Nah, di sini tinggal kita kasih mungkin sekitar 1 ya, 1 mungkin 1. Oke, sudah. Nah, setelah itu ini kan udah berlubang, itu bisa dilihat. Sekarang kita tinggal bikin bagian yang kotak-kotaknya ini. Nah, di sini kita sketch untuk di bagian sini. Bentar. Kita sketchnya bagian bagian sini. Nah, di sini ada titik tengah ya. Kita bisa bikin kotaknya. Dari titik tengah ini kita mungkin bakal kotaknya kita pilih yang biar mempermudah center rectangle. Nah, kita bisa bikin mungkin 50 kali 50 ya, 50 kali 50 atau 40 kali 40.
Oke, 40. Nah, di sini tinggal kita extrude aja ke atas, mungkin sekitar 5. Oke, boleh. Nah, begitu juga untuk sisi-sisi selanjutnya, kita bisa kasih kotaknya. Kita kasih tadi ukuran kotaknya itu 40 kali 40. Kita tinggal 40 kali 40. Oke, kita extrude ke 5. Oke. Nah, begitu juga untuk sisi selanjutnya di sini. Sketch, kita pilih bagian ini, lalu kita kasih kotak seperti tadi. Untuk mempermudah kita bisa pakai center rectangle. Kita bikin 50 kali 50. 40 kali 40, maaf. 40 kali 40. Oke. Di sini tinggal kita extrude aja. Kita extrude ke 5. Oke. Jadi di sini bagian-bagiannya sebenarnya udah selesai ya. Kita lihat di referensi seperti ini. Nah, tapi di kotak-kotaknya ini juga ada bulat-bulat bolongan untuk bautnya. Oke, jadi kita akan buat itu. Nah, kita sketch aja lagi yang ini sisi-sisinya. Nah, di sini kita kasih, kalau kita lihat dari referensi ya mungkin ini kurang terlihat untuk ukurannya, jadi kita sesuaikan aja ya. Kita sesuaikan aja. Kita akan tarik garis gimana ya? Ya pokoknya ini kita sesuaikan aja lah ya untuk ukuran ini, ukuran bulat ini. Kita bikin ini aja, kita bikin yang rectangle, kita bikin yang rectangle, kita kasih 5 kali 5, 3 kali 3. Nah, jadi ini sebagai patokan untuk kita bikin baut. Kita kasih 4 aja. 4. Nah, di sini garis bantunya bisa kita hapus saja. Nah, lalu kita mirror ini ke semuanya. Kita mirror objek, select mirrornya garis ini, kita klik OK. Nah, lalu kita ini belum bikin garis mirror ke bawahnya, jadi bisa kita mirror lagi. Mana mirror ini, objeknya 2 lingkaran ini kita mirror untuk ke bawah dia. Oke. Nah, setelah itu ini garis bantu bisa kita hapus saja. Ini tinggal kita extrude ke dalam untuk membuat lubang. Ini tinggal kita extrude aja, extrude cut. Oke. Nah, jadi sudah jadi untuk lubang ini, sisi sini. Kita lanjut ke sisi yang sebelah sini. Nah, tadi sketch ini, lalu kita bikin rectangle ini 3 kali 3. Oke, kita bikin lingkarannya. Lingkarannya tadi berapa? 4 ya, kalau nggak salah 4 ya. 4, kita hapus garis bantunya, kita mirror ini, maaf, kita mirror ini, mirrornya ini. Oke, kita bikin garis bantu di sini, bikin garis ke sini. Oke, ini kita mirror lagi, mirror ini, mirror lainnya kita pilih ini. Oke, sekarang kita bisa hapus garis bantunya, delete. Kita klik lingkarannya untuk kita bikin lubang, kita bisa extrude ke dalam aja, lalu kita pilih yang cut nanti, kita pilih semua, extrude. Setelah itu tarik ke dalam. Oke, jangan lupa operationnya pilih yang cut agar dia memotong. Jadi seperti itu. Lalu lanjut ke yang terakhir, ini kita kasih
garis referensi 3 kali 3. Oke, kita bikin lingkaran di sini ukurannya 4. Nah, garis bantunya bisa kita hapus saja. Setelah itu kita mirror lagi ini objeknya, ini garis untuk cerminnya ini kita bikin garis bantu satu lagi di sini, lalu tinggal kita mirror lagi dari atas ke bawah, ini middle line ini. Oke, garis bantunya bisa kita hapus. Nah, setelah itu kita extrude ke dalam untuk lubang-lubangnya agar tercipta bolongan seperti itu. Nah, kita extrude aja, klik OK. Nah, ini karena terbalik ya, kalau di referensi ini sama aja sih ke bawah, kalau saya ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini juga ini kan untuk sudut-sudutnya ini tumpul, jadi itu memakai fillet. Jadi kita bakal tambahkan di sini, kita cari fillet, tools fillet, kita klik setiap sudut ini, pojok-pojokan ini. Nah, kita klik ini. Nah, kita klik semuanya. Jangan lupa yang ini juga. Oke, satu lagi. Ini dan oke, kita kasih mungkin 2 ya, 2 cukup. Oke, jadi seperti ini kira-kira tampilannya. Ini karena referensinya mungkin saya bikinnya terbalik ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa lihat seperti inilah kira-kira kalau dibalik seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya dan ini referensinya. Karena di sini mungkin ukurannya kurang jelas, jadi saya sesuaikan aja ukurannya. Oke, kira-kira seperti itu hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terlalu cepat atau kurang jelas dari perkataan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.